Joy Pelupessy tak sabar debut lawan Bahrain. Dikritik pandit luar, Patrick Clifford wajib pertajam taktik. Bahrain ketiban petaka jelang hadapi skuad Garuda. Maknanya terlalu dalam, selebrasi oleh Romney viral. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Maknanya terlalu dalam, selebrasi oleh Romney viral. Jadi idola baru di kalangan pecinta sepak bola tanah air, oleh Romney kembali menunjukkan selebrasi tak biasa yang menyentuh perhatian kalangan umum hingga menjadi viral. Penampilan oleh Romney menyita perhatian penggemar sepak bola Indonesia dengan mencetak gol debut untuk Garuda. Setelah mencetak gol, Romney melakukan selebrasi yang langsung menjadi sorotan. Dia mengangkat kepala tinggi dan menempatkan tangan di dagu dengan penuh percaya diri. Selebrasi ini dikenal sebagai head high yang menandakan keyakinan tinggi meskipun situasi sulit sekalipun. Lebih dari sekedar gol, selebrasi head high yang dilakukan Romney memiliki makna mendalam dan menjadi simbol kepercayaan diri yang luar biasa di tengah kekalahan. Selebrasi ini bukan yang pertama bagi oleh Romney. Sebelumnya, dia juga menunjukkan selebrasi serupa saat mencetak gol debut untuk Oxford United. Ini adalah pesan yang kuat, yang diharapkan bisa memberi semangat bagi rekan-rekannya dan penggemar timnas Indonesia meskipun hasil pertandingan tidak sesuai harapan. Meskipun timnas Indonesia kalah telak dari Australia, Romney tidak kehilangan semangat. Dia mengungkapkan bahwa meskipun gol debutnya untuk timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan, dia merasa kecewa dengan hasil akhir pertandingan. Romney tahu meskipun gol tersebut penting secara pribadi, hasil tim secara keseluruhan tidak bisa dianggap enteng. Selebrasi head high menggambarkan filosofi Romney untuk tetap percaya diri meskipun situasi sulit. Meski begitu, Romney tetap optimis dengan masa depan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia percaya setiap laga adalah kesempatan baru untuk membuktikan kualitas. Bahrain ketiban petaka jelang hadapi skuad Garuda. Hari apes memang tidak ada di kalender. Mungkin itu yang dirasakan timnas Bahrain saat ini. Pasukan Dragan Talajik itu mengalami masalah jelang melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa depan. Bek andalan Bahrain, Hamad Al-Samsan, mengalami cedera saat melawan Jepang dan diragukan tidak bisa tampil melawan timnas Indonesia. Samsan ditarik keluar pada menit ke-82 saat Bahrain dikalahkan Jepang 0-2. Dikutip dari Quora, Samsan merupakan bek kanan andalan timnas Bahrain yang sulit tergantikan. Tentu saja ini akan mengecewakan timnas Bahrain dan bisa jadi menguntungkan untuk timnas Indonesia. Selain menghadapi masalah cedera Samsan, timnas Bahrain juga dipastikan tidak akan diperkuat gelandang Ahmed Al-Seroki. Pemain klub Al-Boharok harus kembali ke Bahrain untuk menyelesaikan masalah keluarga. Berbeda dengan Samsan, Al-Seroki bukan pemain kunci timnas Bahrain. Bahkan pada laga melawan Jepang, Al-Seroki tidak masuk skuad utama. Lebih lanjut, pemain lain yang bakal tidak memperkuat timnas Bahrain adalah Amine Benadi yang bermain untuk peran bek tengah. Pemain 31 tahun itu akan absen karena akumulasi kartu kuning. Ini akan jadi kehilangan besar bagi kubu Bahrain karena Benadi sangat diandalkan. Apakah dengan pincangnya pasukan Bahrain akan menjadi keuntungan tersendiri untuk timnas Indonesia meraih poin maksimal? Tentu saja kita berharap yang terbaik untuk anak asuh Patrick Clifford tersebut. Dikritik pandit luar, Patrick Clifford wajib pertajam taktik. Tentu beberapa hari ini serangan demi serangan tertuju oleh pelatih baru timnas Indonesia Patrick Clifford atas kekalahan mengecewakan timnas Indonesia. Awal yang buruk di era debutnya ini bahkan sampai dikritik pandit luar negeri. Sebelumnya, analisis menarik mengenai performa timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Australia disampaikan oleh pengamat sepak bola asal Malaysia, Raja Isabasa. Ia mencatat bahwa Australia menunjukkan permainan yang lebih efektif
yang berujung pada kekalahan timnas Indonesia dengan skor 5-1 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Persijap Jepara ini berpendapat bahwa tidak ada yang keliru dengan susunan pemain yang diturunkan oleh Patrick Kluivert. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa Rizky Ridho seharusnya berduet dengan Jay Itzels, Raja Isa menilai hal tersebut bukanlah penyebab utama kekalahan. Ia juga menanggapi kritik terhadap pemilihan Nathan Chown yang bermain meskipun di level klub. Gelandang tersebut hampir tidak mendapatkan waktu bermain di Swansea City sepanjang musim ini. Selain itu, faktor kelelahan juga turut berkontribusi pada kekalahan yang menyakitkan dari Australia. Dengan demikian, analisis ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika permainan dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pertandingan. Di sisi lain, Australia tampaknya mengadopsi beberapa strategi yang pernah diterapkan oleh Sintayong ketika ia melatih timnas Indonesia. Raja Isa berpendapat bahwa taktik bertahan dan melakukan serangan balik yang cepat lebih efektif untuk mencapai hasil yang positif. Oleh karena itu, Raja Isa menekankan pentingnya pemain-pemain timnas Indonesia saat ini untuk membangun mental, kekompakan tim, serta kepercayaan diri agar dapat mengalahkan Bahrain dan selanjutnya Cina. Joy Pelupelsi tak sabar debut lawan Bahrain. Harapan besar untuk bermain di timnas Indonesia diungkapkan oleh Joy Pelupelsi. Segala persiapan sudah ia lakukan demi mendapat waktu bermain di tim Patrick Kluivert itu. Memang pada laga sebelumnya, pemain timnas Indonesia Joy Pelupelsi tidak diberikan menit bermain oleh Patrick Kluivert. Pelatih anyar timnas Indonesia itu menggunakan formasi 3-4-3 dalam laga timnas Indonesia melawan Australia. Di lini tengah, pelatih timnas Indonesia itu memasang Tom Hai dan Nathan Chown. Bermainnya Nathan Chown jadi pertimbangan aneh, sebab Nathan sudah jarang bermain di klubnya saat ini Swansea City. Di babak kedua, Patrick Kluivert masih mempertahankan Tom Hai dan menarik keluar Nathan. Patrick Kluivert kemudian memasukkan Ivar Jenner, sedangkan Joy Pelupelsi benar-benar tidak bermain. Ini cukup aneh karena Joy Pelupelsi merupakan pemain keturunan baru yang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Selain itu, Joy Pelupelsi merupakan kapten di klubnya yakni FC Lommel. Kemunculan Joy Pelupelsi bermain di lini tengah pun bisa jadi menambah kuat timnas Indonesia. Dia berharap bisa mendapatkan kesempatan tampil saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meskipun begitu, pemain berusia 30 tahun itu tetap bangga bisa membela timnas Indonesia. Ia menemukan banyak hal dan dunia baru di tim Merah Putih.